Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk menyapa saudara semuanya. Izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk berbagi bersama, untuk saling menguatkan ukhuwah di antara kita, menguatkan persaudaraan antara sesama muslim dimanapun Anda berada yang mendengarkan tampilan ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, baik selama kita di dunia maupun nanti di yaumil akhirah. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun engkau berada, beberapa hari yang lalu saya membaca beberapa status dari rekan-rekan, mendengarkan cerita dari kawan-kawan selama dalam wabah COVID-19 ini. Sebenarnya kisah ini pun, kejadian ini pun pernah dialami oleh sahabat-sahabatku yang lain di luar wabah COVID-19 ini. Ada satu pertanyaan yang menjadi kesimpulan dari beberapa diskusi kami. Kesimpulannya adalah, apa sebenarnya yang membuat hati kita itu tenang? Ini sebuah pertanyaan kesimpulan dari beberapa diskusi antara saya dengan teman-teman, antara sahabat-sahabat kami semuanya. Satu pertanyaan ini menjadi sebuah diskusi yang cukup panjang, cukup alot, dan jawabannya beraneka ragam. Satu pertanyaan tetapi jawabannya bisa bermacam-macam, yaitu apa sebenarnya yang membuat hati kita itu tenang. Wabil khusus kalau dalam kondisi saat ini, apa sebenarnya yang membuat hati kita itu tenang? Ternyata mayoritas menjawab dalam kondisi seperti ini yang membuat hati tenang adalah uang, yaitu duit. Itulah barang yang saat ini bisa menjadikan hati seseorang menjadi tenang. Karena mungkin kondisi yang dialami sekarang ini memang dalam kondisi kekurangan uang, sehingga uanglah yang bisa menjadi penenang hati bagi pada masyarakat kali ini. Tetapi kalau kemudian kita melihat lebih jauh lagi, apakah kemudian jawaban itu salah? Apakah yang dirasakan masyarakat itu salah? Tentu tidak. Jawaban yang dirasakan oleh masyarakat, yang diberikan oleh masyarakat terhadap pertanyaan tadi itu tentu saja tidak salah, tidak serta-merta salah. Tetapi jika hanya uang yang menjadi poin utama, yang menjadi satu-satunya yang mampu menjadikan hati ini tenang, itulah akan menjadi hal yang salah. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat cintanya di dalam Al-Qur'an telah menyampaikan kepada kita semuanya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa berzikir itu tatmainnul qulub, bisa menenangkan hati, bisa melembutkan hati. Zikir di sini banyak. Dalam arti yang lain, sholat bisa berarti berdoa, bisa berarti berzikir. Artinya sholat bisa menjadi sarana menjadi penenang hati. Bisa juga pengucapan-pengucapan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sholawat ini juga bisa menenangkan hati. Sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat kita mengucapkan sholawat kepada beliau, maka Allah Taala akan menurunkan ketenangan dalam hati kita. Begitu juga bentuk zikir adalah dengan membaca Al-Quran. Pada saat kita membaca Al-Quran dengan baik, dengan khusyuk, maka di situ datang malaikat rahmat yang memberikan ketenangan dalam hati kita, memberikan ketenangan di dalam rumah kita, dalam keluarga kita, lingkungan kita, dan masyarakat kita. Begitu pula dengan amalan sedekah. Sedekah pun bisa menjadi penenang hati kita, sehingga pada saat kita melakukan sedekah, mengeluarkan harta yang kita miliki untuk aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah kita selain bernilai pahala, selain akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akan mampu menenangkan hati kita.
Jadi para pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama berintrospeksi diri. Ini bukan untuk pemirsa saja, tetapi ini menjadi nasihat khusus bagi saya pribadi, bagi keluarga saya pribadi. Apakah setiap hari, setiap kali membuka mata, yang teringat dalam benak adalah bagaimana kondisi keuangan hari ini? Pekerjaan apa, aktivitas apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan saldo yang ada di dalam rekening atau yang ada di dompet saya? Apakah itu saja yang setiap kali kita pikirkan? Kita melakukan infak sedekah, berpikir untuk mendapatkan balasan uang yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbakti kepada orang tua, melakukan birrul walidain dengan maksud agar rezeki kita dilancarkan oleh Allah, atau dengan kata lain agar uang kita bertambah. Apakah demikian hari-hari yang kita lalui? Kita melakukan sholat duha rutin setiap hari, 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat. Bermaksud agar Allah SWT menambah rezeki yang berupa uang kepada kita. Apakah itu aktivitas harian yang selalu kita lakukan? Setiap aktivitas kita selalu kita nilai dengan uang, selalu kita kurskan bahwa rezeki, bahwa pengembalian dari Allah selalu berupa uang. Itu tidak salah, tetapi menurut kami yang fakir ini, bahwa yang sedemikian itu kurang bijak. Kenapa? Karena rezeki yang ada dalam diri kita, yang kita terima, itu bukan semata-mata hanya berupa uang. Rezeki yang kita dapatkan dari Allah banyak bentuknya. Salah satunya adalah kesehatan. Fisik kita yang mampu berdiri, mampu berjalan, mampu berlari, mampu makan dan minum, itu semuanya rezeki dari Allah. Ruas-ruas tubuh kita, ada 300 lebih ruas yang ada dalam tubuh kita. Ini semuanya adalah rezeki dari Allah. Semuanya bekerja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diminta untuk mensyukuri apa yang ada di dalam tubuh kita dengan melakukan sholat duha 2 rakaat. Lalu kemudian kita membalas melakukan sholat 2 rakaat, tetapi dengan maksud agar kemudian kita mendapatkan uang yang banyak. Kami rasa ini sesuatu yang tidak bijak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan ruas-ruas tubuh yang sangat bermanfaat bagi kita untuk kita syukuri dengan cukup melakukan sholat 2 rakaat. Tetapi kita melakukan sholat 2 rakaat bukan untuk mensyukuri karena dalam tubuh kita ada ruas-ruas tubuh tadi, tetapi kita melakukan sholat duha untuk hanya mendapatkan uang saja. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi ini bukan semata-mata nasihat untuk pemirsa semuanya, tetapi secara khusus nasihat ini untuk saya pribadi, untuk kami pribadi. Mari bersama-sama di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh barokah ini, bulan Ramadan, marilah bersama-sama kita bersama keluarga menguatkan komitmen kita. Di bulan ini marilah kita bersama-sama menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah diberikan kepada kita. Baik itu berupa kesehatan, berupa sakit, berupa kelapangan, berupa kesempitan, berupa kebahagiaan, maupun berupa kesedihan. Semuanya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak serta-merta rezeki itu hanya berupa uang, hanya berupa kelapangan, hanya berupa kebahagiaan. Bahkan pertemuan antara kami dengan pemirsa semuanya ini adalah bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun yang lalu. Sebelum bumi dan alam semesta ini diciptakan, pertemuan kami beserta pemirsa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk rezeki yang harus kita syukuri. Satu bentuk nasihat dari saudara kita sesama muslim. Ini adalah sebuah rezeki yang harus kita syukuri. Alhamdulillah masih ada saudara-saudara kita yang memberikan nasihat. Masih ada saudara-saudara kita yang mengingatkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Bisa jadi motivasi kita dari hari ke hari tetap bersemangat. Tetapi jalan yang kita lalui pasti banyak duri, banyak batu, banyak gelombang. Di situ banyak halangan, sehingga kita perlu penguatan-penguatan. Bisa jadi kita akan berbelok ke kiri, belok ke kanan, yang keluar dari jalur yang semestinya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu, rezeki berupa saudara yang mengingatkan kepada saudara yang lain ini harus kita syukuri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, wabil khusus kepada saya pribadi, kepada keluarga saya, dan kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada. Tetap bersemangat. Saya akhiri dengan potongan ayat di dalam Al-Quran. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih apapun kondisi yang terjadi dalam diri kita saat ini, dalam kondisi pemirsa saat ini, apapun kondisi semuanya, mohon jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita semuanya. Apa yang terjadi dalam diri kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan diri kita melalui ujian ini dengan sendirinya. Pasti Allah memberikan petunjuk-petunjuk kemudahan agar kita mampu melaluinya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.